Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk lagi. Dan pertanyaan ini saya yakin ada banyak yang mau tahu jawabannya seperti apa. Nah, ini dia pertanyaannya. Seperti apa caranya atau bagaimanakah caranya untuk bisa mendapatkan BPNT program sembako bagi peserta PKH baru? Atau ini juga berlaku untuk sebaliknya bagi peserta BPNT murni yang baru, mungkin bagaimanakah caranya supaya bisa mendapatkan PKH juga. Nah, pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini insya Allah saya akan membahas terkait hal tersebut, dan saya minta dukungannya juga bagi yang baru bergabung yang belum klik subscribe-nya, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait bantuan sosial yang selalu saya update di channel ini. Dan juga bagi yang sudah lama mengikuti channel ini, saya minta bantuannya juga agar membagikan video ini ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya agar jangkauannya itu semakin luas dan teman-teman di luar sana sebagai penerima bantuan sosial juga bisa dapat mengetahui terkait informasi ini. Baiklah, langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas sesuai dengan aturan yang berlaku sekarang atau dasarnya, yaitu dengan surat keputusan Menteri Sosial dengan nomor 150/HUK garing tahun 2022 perihal atau tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin penasaran mau mengetahui lebih detail untuk isi surat ini, bisa langsung dicari di Google, itu ada dengan kata kunci Keputusan Menteri Sosial nomor 150/HUK garing tahun 2022. Nah, di sana insya Allah ada dan bisa dipelajari dengan seksama. Oke, jadi di isi surat ini semuanya menjelaskan terkait bagaimana tata cara pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial, pengusulan baru atau perbaikan data dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara prosesnya, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan bantuan sosial tersebut, di sini pertama kita harus memahaminya terlebih dahulu, yaitu apabila di sini peserta PKH mendapatkan bantuan sosial BPNT program sembako, ini disebut dengan bantuan sosial komplementer. Nah, ini memang wajib karena ini ada ditulis atau dijelaskan di dalam Juknis penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan yang terbaru sekarang, bahwa di sana dijelaskan bahwa penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan itu berhak untuk bisa mendapatkan bantuan sosial komplementer seperti sembako, KIP, dan PBI serta BLT tambahan lainnya. Sedangkan apabila sebaliknya, misalnya peserta BPNT murni yang mau mendapatkan PKH, ini namanya adalah PKH irisan BPNT, atau ini pengembangan ya, pengembangan program yang mana penerima BPNT itu juga mendapatkan PKH. Dan biasanya ini datanya otomatis masuk validasi BI System. Dan ini sifatnya tidak wajib, jadi penerima BPNT atau sembako murni itu tidak wajib untuk mendapatkan PKH. Terkecuali memang KPM BPNT tersebut ia memiliki komponen yang pertama dan juga kuota PKH-nya ada, serta dia dinyatakan layak oleh pemerintah daerah bahwa dia layak untuk menerima BPNT, maka biasanya datanya itu akan otomatis masuk sebagai peserta PKH baru irisan BPNT. Nah, selanjutnya sekarang kita baru akan membahas terkait cara agar bisa mendapatkan BPNT program sembako untuk peserta PKH. Nah, jadi untuk cara yang pertama ini berdasarkan dengan surat keputusan Menteri Sosial tata cara pengusulan data di DTKS atau verifikasi dan validasi, sama seperti contoh surat yang saya sampaikan di awal tadi ya. Yang mana yang pertama di sana Bapak Ibu bisa melaporkan diri melalui pendamping sosialnya langsung ke pendamping PKH-nya agar Bapak Ibu itu bisa dibantu untuk pendaftaran atau untuk melayakkan bagian bansos BPNT-nya, atau bisa juga melaporkannya melalui RT setempat, lalu RT-nya yang akan menyampaikan ke desanya atau ke kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal, atau bisa juga langsung ke operator 6NG desanya.
Selanjutnya nanti nama-nama yang dianggap layak untuk menerima BPNT program sembako ini atau untuk mendapatkan bansos komplementer bagi peserta PKH ini. Nama-nama tersebut nanti akan dibawa ke dalam musyawarah desa atau kelurahan terlebih dahulu. Di sana nanti pada saat musyawarah desa atau kelurahan akan dibahas dengan detail apakah Bapak Ibu itu memang benar layak untuk menerima bantuan sosial yang dimaksud. Nah, apabila di sana nanti ternyata Bapak Ibu hasilnya itu tidak layak, misalnya dinyatakan tidak layak, maka tidak bisa lanjut. Tapi apabila hasil dari keputusan musdesnya atau muskelnya nanti dan di sana menyatakan bahwa Bapak Ibu itu ternyata memang benar layak untuk menerima bansos tersebut, maka nanti untuk nama-namanya akan dibuatkan surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat tempat Bapak Ibu tinggal. Nah, surat keterangan inilah yang dari desa atau kelurahan setempat yang akan menjadi dasar untuk bisa mengusulkan nama-nama orang tersebut agar bisa mendapatkan bansos BPNT misalnya. Atau ini juga berlaku bagi masyarakat umum yang belum terdaftar di DTKS, untuk bisa diusulkan agar bisa masuk ke dalam DTKS ya perlu tata cara yang seperti ini. Dan yang paling penting adalah wajib sekali ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat setelah dilakukannya musyawarah desa atau kelurahan. Berikutnya, surat keterangan dari desa atau kelurahan setempat inilah yang bisa menjadi dasar untuk bisa melayakkan seseorang pada bantuan sosial PKH ataupun BPNT program sembako melalui operator 6NG desa atau kelurahan setempat. Kalau mau lebih cepatnya di situ ya. Tapi kalau mau kolektif melalui dinas sosial juga bisa. Yang penting ini nih, yang terpenting adalah ada surat keterangan dari desa atau kelurahan tersebut. Kemudian dilengkapi dengan nama-nama yang direkomendasikan atau yang dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan sosial yang dimaksud. Sedangkan apabila ini misalnya adalah peserta baru atau masyarakat baru yang baru mau diusulkan masuk ke dalam DTKS, ini perlu lagi persetujuan dari pemerintah daerah setempat atau ini tingkatannya di sekda ya, di bagian kabupaten, sehingga untuk nama-nama disertai dengan surat keterangan tersebut itu perlu disetorkan ke dinas sosial setempat. Kemudian nanti untuk supervisor 6NG yang ada di dinas sosial setempat yang akan melakukan tahapan untuk meminta pengesahan dari pemerintah daerah setempat atau ini levelnya ke bupati setempat. Nah, setelah nanti ada pengesahan dari pemerintah daerah tersebut, barulah kemudian bisa untuk diusulkan bagi nama-nama baru atau peserta baru yang akan diusulkan masuk ke dalam DTKS. Nah, jadi sebenarnya untuk kuncinya yaitu adalah surat keterangan dari desa atau kelurahan terlebih dahulu. Kenapa selama ini banyak yang mengatakan sudah pernah mengusulkan berkali-kali tapi tidak pernah disetujui oleh pusat atau pusat tidak mau menyetujui pengajuan tersebut walaupun diusulkan melalui desa misalnya atau dari kabupaten misalnya, itu tidak akan bisa disetujui oleh pusat apabila tidak ada surat keterangan atau surat pengesahan dari pemerintah daerah setempat. Jadi ya bisa dibilang percuma aja mengusulkan program bansos atau nama-nama penerima bansos yang baru apabila tidak disertai dengan surat keterangan atau pengesahan dari daerah setempat, karena pusat tidak akan mau menyetujui nama-nama yang diusulkan apabila tidak ada surat pengesahan dari pemerintah daerah setempat. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan bagi yang bertanya tadi, semoga pertanyaannya terjawab lewat video ini. Dan buat yang lainnya mau bertanya juga seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Apabila pertanyaannya masuk, saya rasa belum pernah saya bahas di video saya sebelumnya, insya Allah akan saya bahas atau balas jawab pertanyaannya berupa video, contohnya sama seperti di video kali ini. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan buat teman-teman sesama mungkin yang kebetulan menonton video ini adalah operator 6NG di luar sana atau sesama pendamping sosial, mohon tambahkan apabila ada kekurangan yang saya sampaikan informasi melalui video ini, tambahkan saja informasi yang mungkin lebih tepat dibandingkan apa yang saya sampaikan di sini melalui kolom komentar. Silahkan, monggo terbuka dengan lebar, kita sharing bareng-bareng dan belajar sama-sama di sini.
Oke, itu saja. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.